Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 1 November tahun 2022. Tentunya kita boleh memuji Tuhan karena tidak terasa kita telah berada di hari yang baru, di bulan kedua terakhir di tahun 2022. Dan sekali lagi kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi ini dengan judul Allah menjanjikan kepeduliannya. Dia menyertai kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali lagi di hari pertama di bulan yang baru. Kami boleh datang kepadamu untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu di pagi ini akan menjadi berkat bagi kami, menuntun kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Allah menjanjikan kepeduliannya, Dia menyertai kita. Dan ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sekali lagi Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Allah walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemambukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat. Dan akhirnya suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka. Sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan, bahkan walaupun nyawa itu sendiri yang dapat membujuk mereka untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian yang palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati, walaupun akibatnya adalah dipenjarakan atau dibuang ataupun kematian. Dalam segala zaman, umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Mereka berjalan dalam jalan-jalan sempit di dunia ini. Mereka dimurnikan di dalam dapur api penderitaan. Demi Yesus, mereka menanggung perlawanan, kebencian, dan fitnahan. Mereka mengikuti Dia melalui pertentangan yang menyakitkan. Mereka menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan. Pahit, kekecewaan yang pahit, bahkan yang paling pahit. Mereka mengasihi dengan limpah, sebab mereka telah diampuni dengan limpah, karena telah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mereka telah dilayakkan untuk turut ambil bagian bersama Dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara, Allah menjanjikan kepeduliannya. Dia menyertai kita. Dan janji firman Tuhan kemarin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahkan kita akan menjadi seperti cahaya cakrawala. Kita seperti bintang-bintang. Tetapi pada kenyataan, ada tantangan yang dihadapi oleh para pengikut Yesus yang setia. Mereka kadang dihina, diperlakukan dengan tidak sewenang-wenang. Nanti kita bertanya di sini. Lalu kemudian, apa maksud janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita? Apa peran daripada penyertaan Allah di sana? Amarah manusia akan bangkit melawan mereka yang memuliakan, bahkan yang menuruti akan hukum keempat, yaitu penyucian terhadap hari Sabat. Dan harusnya orang-orang yang menghina ini pantas mati.
Tetapi kenapa setiap pelayan Tuhan yang membawa pekabaran, mereka dihina, mereka diejek, seperti kita rasa bahwa pekabaran kita itu sia-sia. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran daripada kita harus terlibat dalam pekerjaan? Pekerjaan Tuhan, menjadi murid Yesus, mencari murid-murid yang lain. Tugas yang kita lakukan itu memang kelihatan bahwa seperti Tuhan Yesus melimpahkan beban itu kepada kita. Tapi ingat saudara, kenapa kita perlu terlibat di dalam pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa? Oleh karena semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan tidak mencari keuntungan supaya kita pekerjaannya selesai, kita dilibatkan. Tetapi untuk kebaikan kita. Saya sudah jelaskan pada waktu lalu, kalau kita ingin menceritakan tentang Yesus di sekitar kita, kita akan menjadi orang-orang yang baik. Karena kita akan memantulkan kasih Yesus kepada mereka. Dan itu akan menolong kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki tabiat seperti Yesus. Dan tentunya saudara, kalau kita menghadapi tantangan, maka tantangan itu Tuhan izinkan terjadi. Agar kita lebih kuat, lebih tabah, lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Ada banyak tantangan yang para penginjil, para pelayan, bahkan anggota-anggota jemaat mereka hadapi. Tapi di sana selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Jadi penyertaan Tuhan tetap ada. Tapi kalau ada dihina, dicaci maki, kita tidak dihargai, semua itu untuk membuat kita tetap kuat, tetap tabah, tetap jalankan pekerjaan itu, dan tetap semangat. Dan dengan pekerjaan itu kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia. Bahkan ketika Tuhan datang nanti, akan ada mahkota yang Tuhan sediakan untuk setiap yang bekerja setia bagi Dia. Kiranya pekabaran pagi ini akan menguatkan kita, menuntun kita untuk tetap setia kepadanya. Mari kita akhiri pekabaran pada pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun kami hingga pada saat ini. Pekabaran firman-Mu biarlah jadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami, menguatkan kami, bahwa bekerja bagi Tuhan, bahkan kalau ada tantangan kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.